warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Anifa Dea Inesya dengan NIM 204230094. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, di sini terdapat 3 poin penting yang akan kita bahas mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan (SKL), yang kedua ada standar isi, dan yang ketiga zonasi dan domisili. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kurikulum 2013. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang mana harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang pertama kita akan membahas mengenai standar kompetensi lulusan yaitu SKL. SKL ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses dan standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sikap, yang mana memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dan yang kedua yaitu dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan ini tentunya memiliki pengetahuan sosial dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat bermain. Dan yang ketiga yaitu ada dimensi keterampilan, yang mana dimensi ini memiliki kemampuan sosial dan tindakan produktif dan juga kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai. Baik, kita akan membahas yang kedua yaitu mengenai standar isi. Nah, untuk elemen standar isi ini, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD tematik terpadu dalam semua mata pelajaran, jenjang SMP kompetensi yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Terdapat 2 kompetensi. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini dalam kurikulum 2013 terdiri dari 4 dimensi yang mencakup. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1, yaitu kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi sikap sosial, yang ketiga kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat yaitu kompetensi inti keterampilan. Nah, setiap mata pelajaran tentunya berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi ini, yang mana bertujuan untuk menciptakan lulusan yang seimbang dengan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, yang kedua yaitu ada kompetensi dasar atau KD, adalah suatu rincian dari kompetensi inti yang menunjukkan capaian yang harus dikuasai peserta didik dalam setiap mata pelajaran. KD ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai oleh siswa pada setiap tingkat pendidikan. Yang selanjutnya yaitu mengenai zonasi dan domisili kurikulum 2013.
Nah, pada sistem zonasi mengatur penerimaan siswa berdasarkan jarak atau radius antara tempat tinggal siswa dan sekolah yang dituju. Tujuannya adalah untuk memastikan siswa dapat bersekolah dekat dengan rumah, yang mana mengurangi disparitas antar sekolah favorit dan non-favorit, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Implementasinya yaitu dalam sistem ini pemerintah daerah menentukan batas zona yang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis daerah tersebut. Siswa berada dalam zona terdekat dengan sekolah mendapat prioritas dalam penerimaan. Selanjutnya untuk domisilinya, yaitu domisili ini merujuk pada alamat resmi siswa atau tercantum dalam KK kartu keluarga. Dalam kebijakan baru, sistem domisili ini menjadi dasar untuk penerimaan siswa, yang mana menggantikan sistem zonasi yang sebelumnya digunakan. Tujuannya yaitu pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses penerimaan siswa, mengurangi praktik manipulasi alamat, dan memastikan bahwa siswa diterima di sekolah sesuai dengan domisili resmi mereka. Yang selanjutnya yaitu mengenai kurikulum merdeka atau standar kompetensi lulusan SKL. Yaitu SKL adalah kriteria minimal sebagai kesatuan sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil belajar pada jenjang akhir pendidikan yang diampau. Ini semua tertuang pada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 mengenai standar kompetensi lulusan atau SKL, yang merupakan tolak ukur kemampuan peserta didik terhadap capaian pembelajaran yang telah diterapkan sesuai dengan jenjang pendidikan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Standar kelulusan dalam lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, standar kompetensi lulusan ini pada jenjang pendidikan dasar, dan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah, SMP, SMA, MA, ataupun SMK. Standar isi pendidikan dalam kurikulum merdeka belajar ini terdapat standar isi, yang mana standar tersebut adalah suatu kriteria minimal mencakup ruang lingkup materi guna mencapai kompetensi lulusan dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan atau pada SKL. Pada standar isi ini, mata pelajaran wajib sesuai dengan standar kurikulum merdeka yang meliputi pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan matematika, bahasa, IPA, IPS, seni, dan budaya, pendidikan jasmani dan juga olahraga, keterampilan atau kejuaraan, dan muatan lokal. Yang selanjutnya yaitu mengenai zonasi dan domisili kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, kebijakan zonasi dan domisili tetap digunakan sebagai bagian dari sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu PDB. Sistem zonasi adalah bagian wilayah berdasarkan tempat tinggal siswa untuk memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Tujuannya yaitu menghilangkan stigma sekolah favorit, memperluas akses pendidikan, dan mendukung pemerataan kualitas sekolah serta guru.
Domisilinya yaitu siswa ditentukan berdasarkan alamat resmi yang tercantum dalam kartu keluarga KK ya. Jadi fungsinya yaitu untuk menjamin transparansi penerimaan siswa agar siswa dengan wilayah tempat tinggal mengurangi manipulasi alamat untuk masuk ke sekolah tertentu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.